teroris, umat Islam dituduh ekstremis, umat Islam dituduh radikalis. Jadi radikal dialamatkan umat Islam, ekstremis dialamatkan umat Islam, kemudian teroris dialamatkan kepada umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil a'rab wal ajam wa ala alihi wa sahbihi dzawil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul adzim. Allahumma lakal hamdu wa minkal fardu wa ilaikal mushtaka wa bika musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang terhormat dan yang kita muliakan bersama pada seluruh para alim ulama, guru-guru dan Jawa Bandung, guru-guru Ridwan, sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang kita muliakan kepada imam masjid, segenap pengurus masjid, kepada badan kemakmuran masjid, kepada remaja-remaja masjid, dan juga kepada sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah lebih istiqamah kepada dirinya dalam melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirinya orang mukmin yang sejati, mukmin yang sebenarnya. Karena yang paling payah adalah salat subuh, yang paling sungkar adalah berjamaah subuh. Maka jamaah subuh jamaah yang paling besar pahalanya. Sembahyang subuh berjamaah sembahyang yang paling afdal. Makanya ini merupakan berat bagi kita, berat untuk melaksanakan sholat subuh. Tak kala sabuk kampung atau sabuk daerah, bila ada nilai daerah itu banyak orang munafik atau orang mukmin, maka lihatlah pada sholat subuh berjamaah. Kalau sholat subuh berjamaah sepi, di situ banyak orang-orang munafik. Tapi kalau jamaah subuh ramai, di situ banyak mukmin yang sejati. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Baiklah, dalam kesempatan subuh yang berbahagia ini, perkenankanlah untuk lupa sampaikan sedikit mau'izah, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kehidupan kita yang seluruh. Allah Subhanahu wa taala berfirman
perlukah aku tunjukkan kepada kamu sebuah perniagaan, sebuah ijarah, tunjikum min azabin alim, yang perniagaan tersebut membebaskan kamu, melepaskan kamu min azabin alim, daripada azab yang sangat pedih. Tu'minuna billah wa rasulih, yang pertama beriman dengan Allah, wa rasulih, yang kedua beriman dengan Rasul Allah, wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kamu, wa anfusikum, dan jiwa raga kamu. Dzalikum khairul lakum, itulah yang terbaik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, jika kamu meyakininya, jika kamu mengetahuinya. Jadi hadirin sidang yang dirahmati Allah, Allah menawarkan kepada kamu tijarah atau perniagaan yang perniagaannya akan membebaskan kamu daripada azab apa saja, baik azab di dunia maupun azab di akhirat. Jadi baru kita nyoglah daripada azab dunia dan azab akhirat. Tu'minuna billah, beriman dengan Allah dan Rasul, wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad dengan Allah dengan harta dan jiwa raga. Baru kita nyoglah daripada azab Allah, baik azab dunia maupun azab akhirat. Bahkan selamanya kita selalu dalam azab Allah, baik azab secara pribadi kita atau azab secara umum. Karena iman kita boleh berek, baik iman dengan Allah dan iman dengan Rasul. Begitu pula karena kita tinggalkan jihad, baik jihad dengan harta maupun jihad dengan jiwa raga, maka selalu dalam kehidupan kita yang terazab. Udah kita yang selalu sengsara, ya, sengsaranya asal pribadi, karena iman adalah betul. Udah apabila kamu beriman, apabila iman kepada Allah, kabeh yang kita jauh ada pihana harta, udah sejahtera senang. Tapi apabila iman kita ada betul, ada pihana harta, udah kita sengsara. Urun kafir, takkan apa namanya hari ini bagi kesenangan. Nailatum rumah karayaan, fasilitas udah lengkap, ruang kamar ber-AC, rumah lengkap dengan segala macam. Tetapi hari depan kita senang sehingga naik yang ada lalu, naik yang lalu tu yang hana baca. Karena wadah dikatakan binatang seolah-olah binatang itu senang, maka mereka ingin menyerupai binatang, yaitu Bapak Binepati, yang ada Bapak Binepati. Karena ada yang dapat senang, karena iman ada beri, iman ada. Menasib bagi kita yang maksiat, yang kurang iman. Apa namanya orang yang dari kuah mana sampai ilmu mana yang tak demi ada, atau nak demi tapi ada bersyukur semangat karena iman itu. Kadang-kadang sembahyang subuh mana, padahal nanti syarah-syarah kayu sembahyang subuh mana, sembahyang lugu mana, naik ke Tuhan, mandang sembahyang subuh apa kesenangan. Mulai terbit fajar sampai terbit fajar kembali, kadang-kadang dalam usaha. Di mana kesenangan mereka? Orang malam kerja, apa itu senang? Fajar waktu istirahat, fajar waktu keluarga, fajar waktu ibadah. Untuk apa harta? Kalau kesenangan tidak ada, karena iman. Ya ada kamu sekalian, maka yang terasap takut kepada miskin, urun kaya, ia tidak ada harta,
Urunglah jabatan, dia bergadang jabatan, maka mereka selalu mengajar jabatan. Urung yang nak tinggal, sederet tinggal, merasa tersaingi dengan tinggal orang lain, maka mereka mengajar tinggal. Lihat tinggal, merasa tersaingi dengan tinggal kaum sekalian. Karena betul-betul iman, ia tidak betul. Tetapi bayangkan seandainya orang iman kepada Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, semuanya adalah milik Allah dan kepada Allah akan kembali. Bantu-bantu kagak hancur oleh Allah. Rezeki kita juga kagak hancur oleh Allah. Kan berarti ada banyak usaha, silakan kita berusaha. Ada selama beliau tidak berlebihan, usaha berlebihan, silakan kita cari titil. Selama beliau tidak diperbudakkan oleh titil, silakan kita cari harta. Selama beliau tidak diperbudakkan oleh harta, karena dia adalah diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia dan jin, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk menjadi hamba-Ku, untuk memperhambakan diri kepadaku, untuk beribadah kepadaku. Jadi kita hanya menciptakan Allah sebagai hamba. Kita hanya menciptakan Allah sebagai hamba Allah, bukan hamba harta. Kita hanya menciptakan Allah untuk memperhambakan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Contoh kalau saja sekalian, dipegang HP di Jepang, kemudian dipegang apa? Ini bukan cuma tahu HP itu. HP nya dipegang apa? Bukan untuk kendaraan, bencana ya ada HP ya balang, item dia. Dipegang motor untuk kendaraan. Artinya bila dapat keedan makin padro dia motor lalu rusak karena motornya adalah mustahil jangan guna perahu jalan laut. Nah tempat mati-mati. Kita yang menciptakan Allah jin dan manusia untuk memperhambakan diri kepada Allah. Kebaikannya mana kita pun kurun wahana pun kita pun coba lakukan nilai baru dan bulan Allah yang boleh Allah mintanya kepada Allah untuk memperhambakan diri kepada Allah. Minta harta bukan minta harta yang beribadah, minta harta untuk nafkahkan dan rumah, tidak terlepas daripada ibadah. Apapun yang kita kerjakan, baik terlepas baik ibadah, artinya baik menyimpang daripada perintah Allah. Kalau kita mencari harta menyimpang daripada perintah Allah, tinggal ibadah yang wajib, tinggal ibadah yang pokok, itu bukan ibadah namanya, itu maksiat. Muslimin sekalian, jadi kita gunakan ubin untuk ibadah, maka akan senang, akan makmur, akan sejahtera, bahagia. Seandainya untuk penuh masjid dikala jamaah subuh, sebagaimana janji Rasulullah, di waktu itulah kemakmuran akan turun dari langit dan kemakmuran keluar dari bumi. Allah menjanjikan dalam ayatnya, "Lau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Seandainya penduduk bumi ini beriman, bertakwa kepada Allah, la fatahna, sungguh kata Allah, kami buka keberkatan dari langit, wal ardh, keberkatan dari bumi. Walakinna kadzabu, tetapi kebanyakan mereka mendustaiku. Ingkar kepadaku hanya mati. Mana menustai hanya mati, yang tidak dira Allah hanya mati. Guyu takwa dan minta lain, guyu ibadah dan kubur lain, guyu iman dan kubur dapat kepada lain. Idaya lebih dapat kepada lain daripada Allah. Lebih galak bukan proposal manusia dan proposal Allah. Padahal sila-sila itu yang mereka mengharap kartunya menggantungkan hidup pada kartu.
siap. Rekomendasi uji, rekomendasi jamak, rekomendasi panglima dia. Bukan, dapat kata pula rekomendasi. Padahal janji Allah. Lau anna ahlal qura punya asalan rohnya iman takwa, dibuka berkah oleh Allah. Dibuka berkah dari langit, berkah dari bumi. Apabila Allah merendaki, bukan anu yang dari laut jadi emas. Dalam detik itu, idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah katakan jadi, maka jadi. Maka itu menghadap ya Allah. Menyebut bukan oleh Allah, bukan anu yang lain uji kamu. Dalam detiknya jadi kamu. Begitu pula dikala Allah ingin jadikan emas menjadi batu, dalam detik itu jadi batu. Dikala Allah ingin jadikan air jadi minyak, dalam detik itu air itu jadi minyak. Dikala Allah ingin jadikan minyak sebagai air, dalam detik itu minyak itu berubah jadi air. Maka ini hendak percaya kepada Allah. Maka kami yang hendak percaya kepada Allah, kami yang menggantungkan hidup pada manusia. Ya kaum muslimin sekalian, maka konsep untuk hidup sejahtera, untuk bebas daripada azab Allah adalah beriman kepada Allah. Begitu pula untuk azab secara umum, azab hidupnya, azab takalan silih berganti, berbagai macam malapetaka menimpa bumi karena manusia sudah kurang imannya kepada Allah. Bahkan mereka bila takalan cuma kadang-kadang kebanyakan mereka imannya di mulut tapi tidak sampai ke hati. Padahal urus iman ke apa? Tapi berhati dan iman. Buktinya mereka rela meninggalkan panggilan Allah, mengutamakan panggilan dunia. Dikala di masjid dikumandangkan Allah Akbar dengan panggilan Allah Maha Besar, artinya yang lain ubit membantu, yang lain adalah Allah. Harta dia ubit, jabatan dia ubit, atasan dia ubit, yang lain Allah. Cuma tak kalian oleh beliau. Nah, manusia merasa yang lain Allah. Mereka tinggalkan harta, tinggalkan jabatan, tinggalkan segala di atasan. Mereka dahulukan panggilan Allah. Artinya iman cuma di mulut tapi tidak sampai ke hati. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi yang punya iman kepada Allah, iman kepada Rasul, maka imannya kaum muslimin sekalian tidak diperoleh dan untuk bagi dia pilihan sebuah iman. Dan untuk bukan semata-mata dengan ceramah bebas mungkin akan mantap iman kita. Iman dia akan mantap, maka pelajarilah ilmu yang betul-betul, yaitu tauhid. Ilmu tauhid upah ya, jabut ikut majlis ta'lim, insyaallah iman dia akan betul. Kemudian yang berikutnya, apabila kau boleh diubah dengan azam Allah, wa tujahidu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah dengan harta kamu, jiwa raga kamu, artinya bersungguh-sungguh membela agama Allah dengan harta dan jiwa raga kita. Jadi belaan harta kita, walaupun ilmu harta bahwa ilmu bahiku, ilmu bermain di belakang layar. Dalam Al-Quran disebutkan watu jahidu fi sabilillah bi amwal wa anfus, dengan harta dan jiwa raga. Yaumul arafu antah dengan bahwa tidak bisa dipisahkan. Rasulullah dan para sahabat berjihad dengan jiwa dan hartanya, dengan harta dan jiwanya. Para sahabat Rasulullah hanya yang jiwa harta benar, hidup baru jiwa harta ya Rasulullah. Bahawa enjay itu, itu sebab pembisnis. Baik uang bisnis lu, itu menjaga ya Rasulullah. Baik uang bahan usaha anda, bahawa enjay itu dalam jihad, bahawa enjay dalam perang, itu menjaga titik aman. Tidak ada para sahabat yang menjaga titik aman. Mereka semuanya berjihad dengan harta dan jiwa raga. Jadi kaum muslimin sekalian, tidak ada sahabat yang menjaga titik aman.
bah tunjuk harta mereka, bah orang-orang ada ikut, lalu ikut, lalu ikut. Kaum muslimin sekalian. Jadi antara dua ini tidak bisa dipisahkan. Lalu bukan jihad yang cuma masa Rasulullah. Kaum muslimin sekalian, ayat-ayat jihad tidak dimensionkan. Ayat jihad dalam dimension, dalam dibatalkan. Ayat jihad dari semenjak diturunkan sampai kiamat. Ayat jihad ada di mana-mana dan ada kapan saja. Artinya jihad itu kapan saja dan di mana-mana. Jika musuh-musuh Allah menyerang Islam, maka umat Islam wajib berjihad dengan Allah untuk melawan musuh Allah dengan hartanya dan jiwa raganya. Lagi orang kaum muslim sekalian, tak kalah berbagai macam umat Islam diserang dari musuh Allah. Umat Islam selalu dituduh teroris, umat Islam dituduh ekstremis, umat Islam dituduh radikalis. Jadi radikal dialamatkan umat Islam, ekstremis dialamatkan umat Islam, kemudian teroris dialamatkan kepada umat Islam. Ini benar betul itu penjajahan, sehingga diciptakan dalam image generasi Islam dan image pemuda-pemuda dunia bahwa umat Islam umat paling biadab, umat Islam umat yang hanya pakai ekstremis, radikalis, teroris. Diciptakan dalam utak-utak generasi bangsa, bahkan dalam utak generasi Islam, bahwa Islam itu hancur. Padahal kaum muslimin sekalian, bila tak lagi sejarah yang jadi penjajah siapa? Dari masa ke masa, bahkan Indonesia yang jajah Indonesia siapa? Jepang, Belanda, Portugis, Inggris. Mereka semuanya kafir. Hanya yang jajah Indonesia Arab, Palestina. Tapi orangnya yang dibenci Arab, yang itu orangnya Arab, Arab kelompok itu, Arab orang itu. Le Islam Nusantara dengan lawan Arab ada beda. Arab bukan bangsa keras, bangsa Arab bangsa biadab. Nyok kaum muslimin sekalian, Arab hanya pernah jajah Indonesia, tapi Indonesia pernah lawan Arab. Yang jajah Indonesia Jepang, yang jajah Indonesia Belanda, yang jajah Indonesia kafir, ke kafir, ke kafir. Kaum muslimin sekalian, ke kafir ni ke kafir. Padahal kafirnya bangsa penjajah. Kurangnya kena kita dan ke kafir ni ke kafir. Kur Islam kurangnya teroris, kur Islam kurangnya ekstremis, kur Islam kurangnya radikalis. Kenapa tidak pernah menjadi keputusan dalam sabab muzakarah, dalam sabab muktamar umat Islam tidak boleh disebutkan teroris kepada umat Islam? Ya Allah, ormas Islam dua pepakat hanya sebut ke kafir. Maka ormas Islam Allah ke kafir ni ke kafir. Yang ke kafir Allah. Ini kan ayat-ayat Allah yang disebut ke kafir. Kamu muslimin sekalian. Jadi kebangsaan penjajah orang hanya harus betul. Kau Islam tak curiga macam-macam. Nyowo kaum muslimin sekalian, sadar atau tidak sadar? Kafir yang tengah dijajah dengan cara modern. Tetapi kalau lagi jajah dahulu, jajah dengan cara modern, termasuk kabur Islam dengan tuduhan macam-macam agama umat Islam benci pada Islam. Kafir hanya kafir. Kemudian budaya umat Islam harus tunduk, dan umat Islam harus sabar dengan dasar-dasar modern. Ya sabar, innallaha ma'as-sabirin. Salah mana sabar? Kan sabar ni muhijau harta dilego, kai ju harta kai berkofama lewat sabar. Usuk dada innallaha ma'as-sabirin. Kai berkofama dilego, kai ju bata innallaha ma'as-sabirin.
kali ni kai kok jaro pun kai juhat dat lego itu mada sahabat man mada lidinihi wa mada duna dinihi wa malihi fahuwa syahidun. Siapa saja yang mati karena agamanya, karena hartanya, syahid. Orang mati bela harta, bela agama, bela keluarga, syahid. Artinya hanya lebih sabar ya. Kan berarti sabar aja agama ini lah dia bagus sudah dah sabar. Menantinya lagi waktu pilpres, baru pilpres. Tegeri di kecurangan, sabar dah sudah dah sabar. Yang ketentuan Allah sabar. Kalimat itu sabar. Punya kecurangan banyak dilawan. Suara rakyat, suara umat Islam, suara yang keluar dari hati yang ikhlas, tanpa bayaran. Tak kalah di TPS Rojo, seluruh Indonesia yang tahu, tanpa sadar, tanpa pun ulu-ulu lebih pro pada istimewa ulama. Bahkan dia di Aceh, 90% lebih pro kepada istimewa ulama. Seandainya pengumuman terakhir menyimpang daripada istimewa ulama, menyimpang pengumuman, wajib lawan. Karena bukan di situ ada sabar. Baik sabar. Lu kalimatnya wajib lawan ni ada lawan tengok dalil tu. Icu halan lawan tengok icu tu. Rakyat menderita tu. Panjuri tu. Nanti kau mana sabar kaum muslim sekalian. Aduh sidangnya mari kepada Allah. Jihad fisabilillah dengan harta dan jiwa raga. Karena ini kata jihad dengan harta dan jiwa raga, baru dia merubah kemakmuran dan kedamaian, baru dia merubah rahmat Allah, membuka berkah dari langit dari bumi, baru dia lepas daripada azab Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang terbaik bagi kamu jika kamu mengetahui. Menyebut selalu tausiah singkat, mudah-mudahan bermanfaat hendaknya daripada paparan perubahan. Mudah-mudahan kita yuk kaum muslim sekalian untuk beriman dengan beriman yang betul kepada Allah dan Rasul, dan juga berjihad dengan Allah dengan jiwa dan raga beliau untuk kemakmuran dan rohnya, untuk keselamatan agama beliau, untuk keadilan terjadi dalam bumi beliau. Ini mantap aja kalau lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum